Satu, Assalamualaikum dua, tiga. warahmatullahi wabarakatuh. Beta Rifai Melura dari Saksi Amanah. Beta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Iswan Fatir dari Saksi Mandat. Baik, terima kasih. Saya saksi dari JAR, Gubernur. Oke, terima kasih. Saya saksi dari pasangan 04 Amanah. Terima kasih. Beta saksi dari Lawamena. Kasih beta saksi dari Lawamena. Terima kasih. Beta saksi dari JAR AMK. Oke, baik, terima kasih. Jadi kejadian kami peristiwa hari ini terjadi di Pleno PPK Kecamatan Liliali, tepatnya di Desa Waimiting. Jadi pada waktu pleno kami sudah meminta kepada teman-teman PPK dan teman-teman Panwas untuk kemudian menjelaskan situasi yang terjadi pada KPPS. Kenapa kami butuh penjelasan itu? Karena memang ada form kejadian khusus yang terjadi yang ada pada TPS 3 Desa Sawah. Oke, jadi berdasarkan PKPU 17 pasal 9 itu dijelaskan detail bahwa pemungutan suara itu dimulai pada jam 9 kemudian berakhir pada pukul 13. Nah, kalaupun masih belum selesai, maka tentu secara berjenjang KPPS meminta berkoordinasi dengan PPS, PPS berkoordinasi dengan PPK, PPK berkoordinasi dengan KPU terkait dengan perpanjangan waktu. Kenapa perpanjangan waktu? Karena memang pemungutan suara yang terjadi di TPS 3 Desa Sawah itu sudah melebihi batas waktu dan itu tidak dijelaskan dalam form kejadian, padahal fakta di dalam terkait dengan form kejadian khusus itu dia menerangkan bahwa ada pukul 21 malam, pukul 22 malam, sudah jam 10 malam. Itu proses penghitungan suara masih terjadi. Tetapi tidak ada dasar hukum yang memperkuat mengapa proses pemungutan suara di TPS 3 Desa Sawah itu terjadi sampai jam 10 malam. Dan itu juga tidak dijelaskan oleh Panwas. Nah, ketika kami minta penjelasan soal itu sebelum proses rekap di pembacaan C hasil yang itu dipresentasikan oleh teman-teman PPS, itu tidak ada dasar hukum, yang berdasarkan pada PKPU 17 pasal 9 yang menerangkan bahwa pemungutan suara itu hanya terjadi pada pukul 9 sampai dengan pukul 13.00. Nah, jadi ketika kami mempertanyakan itu, Ketua PPK secara arogan, secara sepihak, dia hanya menanyakan kepada Panwas bahwa apakah hasil rekapan yang dibacakan oleh hasil yang dibacakan oleh PPS itu sah. Ketika Panwas mengatakan sah, maka dia mengatakan bahwa selesai, berarti dia sahkan. Nanti dia sahkan. Makanya ketika sikap arogan itu dia tunjukkan dan dia menabrak PKPU yang itu adalah aturan main mereka sendiri, maka kami dari saksi yang tadi sudah kami sebutkan itu kami keluar, kami nyatakan sikap, kami walk out dari proses ini. Jadi biarlah TPS, kami menyatakan keluar dari TPS 1, 2, 3 dan seterusnya Desa Sawah. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Dan ada tambahan dari kami, waktu saya hadir sebagai saksi basis peristiwa yang terjadi di ruang pleno PPK, arogansi yang ditunjukkan oleh teman-teman PPK itu bukan hanya terjadi di Desa Sawah, itu terjadi dari Desa Waimiting sampai dengan Desa Sawah. Nah, di desa-desa itu ada banyak kejadian keganjalan berkaitan dengan pembuktian surat suara sisa. Kemudian telah kita temukan fakta-fakta itu, absensinya berbeda, bahwa dalam pembuktian itu tidak dilakukan oleh teman-teman PPK dalam pleno PPK untuk kita lakukan pencocokan data. Padahal mereka tahu sendiri bahwa di TPS Waimiting saat pinjam pakai suara di TPS khusus ada terjadi perselisihan angka berkaitan dengan sisa suara yang digunakan dan sisa suara yang tidak digunakan. Maka kami waktu itu untuk mengambil langkah-langkah solusi terkait dengan pembuktian sisa suara itu di dalam kotak suara sebagaimana petunjuk PKPU pasal 14 ayat 2 di PKPU 18 itu pun tidak dilakukan oleh teman-teman PPK. Kemudian peristiwa yang sama terjadi di 3 TPS Desa Sawah. Arogansi teman-teman PPK untuk kita bagaimana menyelesaikan
proses perkara perselisihan angka di antara C salinan pun itu tidak diindahkan oleh teman-teman PPK. Misalkan terjadi perselisihan angka antara C salinan, maka akan dilakukan pembetulan. Bila dalam pembetulan antara C salinan kami teman-teman saksi belum puas, maka prosesnya harus turun untuk melakukan penghitungan ulang, dan itu terjadi di TP1. Teman-teman PPK tidak melakukan itu sebagaimana petunjuk PKPU pasal 14 ayat 2 itu. Oleh karena itu, kami waktu saya hadir sebagai saksi basis, kemudian saat ini saya hadir sebagai saksi Lawamena, menolak proses-proses yang terjadi di Kecamatan Liliali karena atas sifat arogansi yang ditunjukkan oleh teman-teman PPK. Demikian. Baik, beta tambahkan sedikit dari saksi paslon amanah. Kejadian yang terjadi dalam perhitungan surat suara pada tanggal 27 November, di mana khususnya di TP Sawah itu terjadi perhitungan suara itu dalam keadaan lampu mati atau padam. Terjadi pada TP1, TP2 dan TP3. Kami sendiri pada waktu itu turun dan sendiri menyaksikan kejadiannya itu mulai dari jam 12 sampai jam 3 masih dilakukan proses rekapitulasi suara, perhitungan rekapitulasi suara. Untuk itu kami memohon kepada Bawaslu, KPU RI untuk segera menindaklanjuti proses yang ada di Kecamatan Liliali, khususnya di Desa Sawah. Karena ini menjadi presiden buruk pada pemilu yang ada di tahun 2024 ini, yang ada di Kabupaten Buru. Ini baru pernah terjadi dalam sejarah. Sudah beberapa kali ini. Untuk itu sekali lagi kami pertegaskan kepada KPU RI dan Bawaslu RI, jangan tinggal diam. Sekali lagi jangan tinggal diam, karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.